Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik terkait dengan upaya pemerintah untuk melelang jaringan dari proyek Palapa Ring untuk beberapa jaringan telekomunikasi akan diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melelang proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Palapa Ring Integrasi. Adapun proyek tersebut akan menghubungkan infrastruktur existing Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur yang akan menjangkau 14 provinsi dan 78 kabupaten kota di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melelang proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Palapa Ring Integrasi. Lelang proyek tersebut akan dilakukan pada kuartal 4 2022. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Latif mengatakan Kementerian Kominfo melalui BLU Bakti sedang menyiapkan proyek KPBU Palapa Ring Integrasi atau Parintek berupa kabel fiber optik sepanjang 11.182 km yang terdiri dari 8.258 km kabel darat dan 2.924 kabel laut. Adapun proyek KPBU Palapa Ring Integrasi menghubungkan infrastruktur existing Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur yang akan menjangkau 14 provinsi dan 78 kabupaten kota. Seperti diketahui, Palapa Ring Integrasi bertujuan untuk meningkatkan utilitas dan resiliensi jaringan telekomunikasi nasional serta menjadi bagian penting dari jaringan telekomunikasi internasional. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah siap untuk melelang proyek Palapa Ring Integrasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Sutadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Heru. Salam sehat. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan update. Ini menarik kalau kita bicara mengenai jaringan telekomunikasi yang tengah dibangun terus oleh pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Dan terbaru akan melelang untuk yang Palapa Ring Integrasi. Bagaimana Anda mereview terlebih dahulu bagaimana juga dengan jaringan telekomunikasi Indonesia? Apakah sudah menjangkau daerah 3T, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat infrastruktur telekomunikasi ini kan menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi digital. Dan juga kalau kita lihat kemarin di masa pandemi, semua orang kemudian harus beralih ke digital, bertransformasi, sehingga memang persoalan infrastruktur ini harus sama-sama kita jawab gitu ya. Harus kita kembangkan karena betapapun ada daerah-daerah yang memang belum terhubung dengan infrastruktur internet dengan kecepatan tinggi atau broadband. Dan kalau kita lihat memang Palapa Ring existing ini kan masih terpisah-pisah. Tadi disebutkan ada Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur. Sehingga memang perlu ada satu Palapa Ring yang mengintegrasikan semua jaringan-jaringan tersebut sambil menambah wilayah-wilayah atau yang kita sebut dengan kota layanan gitu ya. Karena betapapun kota layanan yang makin berkembang saat ini tentunya juga akan makin membutuhkan internet broadband dengan kecepatan tinggi yang juga akan menjangkau hingga wilayah-wilayah Indonesia yang lebih luas lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat wilayah-wilayah Indonesia ternyata misalnya di wilayah Papua ini masih juga perlu penambahan infrastruktur. Kemudian juga Kalimantan, di tengah-tengah Kalimantan dari Pontianak sampai kemudian ke Samarinda, Balikpapan, ke Donggala gitu ya, sampai ke Palu. Ini juga perlu penambahan infrastruktur yang kecepatan internet dengan broadband yang cukup tinggi kecepatannya. Termasuk juga untuk mendukung ibu kota negara. Ini kan juga ibu kota negara tidak akan berkembang bila mana kemudian infrastruktur telekomunikasi broadband-nya tidak tersedia dengan baik. Jadi memang ini merupakan satu solusi untuk mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dan juga menjawab tantangan kini dan ke depan akan kebutuhan internet broadband.
Oke, dan kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, Palaparing Timur, Barat, dan Tengah sejauh ini apakah memang belum optimal begitu untuk menjangkau seluruh wilayah sehingga perlu ada penambahan lagi, hub lagi begitu yang mungkin yang ini adalah menjadi penghubung dari Palaparing sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat Palaparing Barat, Tengah, Timur ini kan memang itu merupakan fase pertama dari perkembangan Palaparing. Karena kan Indonesia ini cukup luas, kebutuhan internet broadband-nya juga di mana-mana gitu ya. Sehingga memang perlu penambahan dari apa yang sudah dibangun di Palaparing sebelumnya atau Palaparing existing. Dengan penambahan Palaparing integrasi ini tentu yang tadi memperkuat resiliensi jaringan serat optik nasional dan juga menyediakan jaringan serat optik yang mungkin tidak disediakan oleh operator telekomunikasi lainnya gitu ya. Kemudian juga tentunya adalah menambah kota layanan yang saat ini juga sedang berkembang, belum ada jaringan broadband dan ini menjadi solusi tentunya untuk bisa menyediakan infrastruktur telekomunikasi broadband yang juga lebih luas dan juga lebih menjangkau daerah-daerah yang mungkin juga termasuk 3T. Baik, dengan keberadaan infrastruktur telekomunikasi jaringan internet ini akan menjadi semacam booster, pendukung kuat begitu Pak untuk upaya pemerintah yang akan melakukan digitalisasi di semua lini. Ya, ini akan menjadi booster ya, kalau imunisasi ini kita harapkan menjadi booster karena ekonomi digital harus dikembangkan dengan infrastruktur yang memadai. Jadi infrastruktur kalau di banyak negara itu kan kita sudah bicara infrastruktur dengan kecepatan 100 megabit per second gitu ya. Kalau bisa memang Indonesia jangan sampai kalah karena kita memiliki potensi yang cukup besar. Kalau dari beberapa analisis itu kan disebutkan kita 135 miliar dolar di 2025 untuk perkembangan e-commerce kita gitu ya, sampai 5.000 triliun di 2030. Jadi kalau misalnya saat ini infrastruktur tidak segera dikebut dan disediakan gitu ya, mungkin angka-angka tersebut hanya sekedar angka analisa. Kita inginnya angka tersebut adalah angka real sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang terdepan di dunia, menjadi hub dari digital di Asia gitu ya. Baik, dan secara umum dampaknya terhadap perekonomian nasional dengan terbangunnya jaringan telekomunikasi, kemudian internet yang sudah terkoneksi begitu semuanya. Ya, tentu ini akan memiliki menjadi ini kan jaringan fiber optik itu kan menjadi enabler bagi perkembangan ekonomi digital. Jadi kalau yang sebelumnya ini mungkin wilayah-wilayah yang 3T yang mungkin nanti belum memiliki jaringan internet, mereka akan dapat disediakan jaringan internet berkecepatan tinggi. Sehingga ini juga akan mendorong ekonomi digital kita tidak lagi terkonsentrasi di wilayah-wilayah kota gitu. Tapi juga dikembangkan wilayah-wilayah yang mungkin wilayah menengah dan juga wilayah-wilayah 3T. Dan kalau kita lihat kan memang Indonesia ini masih karena terpisah oleh pulau-pulau besar sehingga betapapun juga diperlukan jaringan yang integrasi nih yang menyatukan Indonesia dari segi infrastruktur telekomunikasi sehingga memang Indonesia menjadi juga negara yang terdepan juga dalam memberikan layanan internet berkecepatan tinggi. Nah, tentunya ini memang sebuah proses yang memerlukan kerjasama semua pihak gitu ya. Ini merupakan infrastruktur broadband, tapi kan juga nanti perlu didukung oleh masyarakatnya bagaimana memanfaatkan jaringan internet ini semaksimal mungkin untuk perkembangan ekonomi mereka, untuk kesejahteraan gitu ya. Dan juga tentu perlu dukungan dari pemerintah daerah lah. Karena betapapun kalau tanpa dukungan pemerintah daerah kan ini juga nanti maksimal dari pemanfaatan jaringan infrastruktur ini ya hanya infrastruktur, tapi memang ini menjadi enabler atau katalisator bagi bagaimana ekonomi digital di daerah bisa bergerak lebih cepat ke depannya. Yes, dan kita akan lihat sejauh mana upaya yang akan dilakukan lagi lelang untuk Palaparing integrasi yang ini akan lebih mengutamakan fiber optik. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Heru. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa, pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penguatan konektivitas, pemerintah juga akan menargetkan pengoperasian Geo Earth Orbit Satria 1 pada kuartal 4 tahun 2023 mendatang yang memiliki kapasitas 150 gigawatt per second dan satelit backup beroperasi pada kuartal 3 tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabyte per second.
Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia baik pada sektor hulu maupun hilir. Pada sisi hulu hingga saat ini Indonesia telah menggelar jaringan fiber optik hingga lebih dari 459.000 km termasuk melalui jaringan fiber optik Palaparing sepanjang 12.300 km dan rencana gelaran baru sepanjang 12.100 km. Dalam penguatan konektivitas, pemerintah juga akan menargetkan pengoperasian Geo Earth Orbit Satria 1 pada kuartal 4 2023 memiliki kapasitas 150 Gbps dan satelit backup beroperasi pada kuartal 3 2023 dengan kapasitas 150 Gbps. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan satelit tersebut nantinya akan menambah 80 Gbps yang digunakan oleh Kemenkominfo untuk pemenuhan kebutuhan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik di tanah air. Penguatan konektivitas di middle mile layer atau lapisan kedua melalui jaringan fiber link, microwave link, dan satelit. Kita sama-sama ketahui ya bahwa kita melibatkan sektor swasta untuk penguatan sektor middle mile satelit nasional. High throughput satelit Geo Earth Orbit Satria 1 yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal keempat tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabit per second dan menggunakan skema pembiayaan KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selain itu di sisi hilir, pemerintah juga akan membangun pusat data nasional di 4 lokasi Indonesia, di antaranya Jabodetabek, Batam, Ibu Kota Negara Baru Nusantara, dan Labuan Bajo yang dirancang memiliki standar Tier 4 yang merupakan standar tinggi pusat data. Joni juga menyampaikan dengan kuatnya pilar infrastruktur digital akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan pilar lainnya yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital di Indonesia. Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai kuartal 4, begitu langkah pemerintah yang akan melelang kembali ini Palaparing integrasi. Kalau kita lihat ini berbasis dengan strat optik begitu. Bisa dijelaskan mekanismenya nanti akan seperti apa ini Pak Heru? Jadi sepanjang yang kita ketahui mekanisme penentuan kerjasama itu adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU gitu ya. Ini akan sama juga dengan Palaparing existing yang saat ini jalan. Ini merupakan juga adopsi dari apa yang secara internasional disebut public private partnership gitu ya. Karena betapapun juga pembangunan infrastruktur ini tidak bisa semata-mata dijalankan oleh pemerintah sendiri gitu ya. Jadi memang harus menggandeng badan usaha untuk bisa sama-sama membangun atau menyediakan jaringan Palaparing integrasi di seluruh Indonesia di 2024 mendatang gitu ya. Jadi memang masa dari 2 tahun ini merupakan masa yang krusial bagi Indonesia untuk bisa berlari lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kita bangun mulai 2026 ini saya pikir akan terlambat. Jadi memang ini juga harus merupakan akselerasi bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang memasuki negara digital. Karena betapapun juga sekarang ini ekonomi digital itu kan sudah mengglobal. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu sebelumnya dengan operasional Palaparing di barat, timur, dan tengah itu sebelum ada yang integrasi ya Pak Heru. Mereka operasionalnya seperti apa? Apakah memang belum benar-benar terintegrasi, terhubung begitu? Ya, jadi memang kalau dilihat Palaparing yang existing ini kan masih terpisah-pisah antara Palaparing barat, Palaparing tengah sendiri, Palaparing timur sendiri gitu ya. Sehingga memang utilisasi juga saat ini sudah stagnan sehingga perlu ditingkatkan. Nah, meningkatkan utilisasi itu adalah juga menghubungkan antara yang barat, tengah, timur sehingga terintegrasi sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan jaringan backbone katakanlah dari Sumatera sampai ke Papua ini kalau yang existing kan belum bisa. Tapi kalau misalnya
ada kendala lah untuk bisa terhubung satu sama lain karena harus menggunakan jaringan pihak lain. Tapi kalau misalnya nanti palaparing integrasi ini sudah dibangun, itu bisa dari Sumatera sampai ke ujung Jayapura misal gitu ya. Termasuk juga yang di selatan juga nanti juga bisa lebih terhubung ke Bali sampai ke mungkin dari Jayapura sampai ke Denpasar nantinya gitu. Oke, dan skema KPBU ini berarti nanti akan ada penambahan operator lagi untuk yang integrasi. Ya nampaknya seperti itu, tapi memang bisa jadi apakah ini dilakukan oleh karena kan nanti kan harusnya kan sifat dari lelang itu kan akan terbuka, jadi semua yang berminat itu bisa untuk mengikuti lelang ini gitu ya. Ya terbuka saja, mungkin bisa jadi yang existing sekarang juga bisa jadi nanti misalnya juga mereka mengembangkan palaparing integrasi atau juga mungkin juga terbuka juga untuk para pemain baru. Karena memang diperlukan juga kemampuan finansial juga yang cukup kuat juga untuk bisa nanti ikut serta dalam lelang, terutama juga kemampuan dalam hal pengalaman dalam membangun misalnya jaringan serat optik yang di darat, yang di laut, termasuk juga menggunakan radio dan juga tentunya adalah network management system karena semua nanti sistem yang ada ini akan terpantau gitu ya, sehingga kita dapat mengetahui misalnya ada jaringan yang putus gitu ya, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara lebih cepat. Itu dia, apakah nanti integrasi ini akan ada kantor yang menjadi pusat operasional secara keseluruhan jaringan palaparing di Indonesia? Di dalam perencanaan memang akan seperti itu ya harusnya ya. Karena kalau misalnya tidak ada satu network operation center, ini akan sulit untuk kita memantau. Dan karena nanti sifatnya sudah nasional, sudah mengintegrasikan kota-kota yang diberikan layanannya juga secara lebih besar lagi, termasuk juga provinsinya juga lebih banyak lagi. Jadi memang ini sudah harus terdigital juga, kita memantau semuanya gitu ya, termasuk juga nanti aset-asetnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara KPBU ini kan prosesnya juga masa konsesinya ini kan akan panjang, bisa jadi 15 tahun. Sehingga masalah aset, masalah performa dari kualitas jaringan ini harus terpantau day to day gitu ya, atau mungkin jam to jam untuk bisa tetap memberikan layanan maksimal bagi nanti masyarakat yang membutuhkan nantinya. Baik, dari sisi bagaimana pelaksanaannya begitu yang dipilih serat optik, apakah memang ini yang akan menjadi penghubung ataupun konektivitasnya akan lebih lancar dengan penggunaan serat optik sendiri, Pak Heru? Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa metode untuk penggunaan teknologi ya, tadi disebutkan misalnya ada juga yang menggunakan satelit, kemudian juga BTS gitu ya. Tapi memang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing gitu ya. Jadi kalau katakanlah misalnya serat optik itu kan memiliki kelebihan bahwa bandwidth yang disalurkannya juga bisa jadi lebih besar gitu. Kecepatannya juga bisa lebih besar dan juga bisa menjangkau kota layanan juga yang lebih banyak gitu ya. Karena tidak ada keterbatasan kecepatan, kapasitas, karena tinggal mengganti di ujung-ujungnya gitu. Kalau satelit mungkin ada keterbatasan. Kalau BTS lebih ke arah bagaimana kita menghubungkan akses ke wilayah-wilayah penduduk secara langsung. Tapi memang semua itu membutuhkan juga jaringan backbone yang menghubungkan kota-kota yang akan kita berikan layanannya gitu ya, dari ujung ke ujung, dari ujung selatan mungkin ujung utara, sehingga memang memiliki fungsi yang juga berbeda. Dan fiber optik itu memiliki keunggulan tadi masalah stabilitas, kecepatannya juga yang lebih tinggi gitu ya. Dan juga memang kalau secara umum itu ketahanannya juga bisa lebih lama, bisa sampai 15 sampai 20 tahun gitu. Baik, nanti bagaimana dengan minat investasinya sendiri kita bahas di segmen berikutnya, Pak Heru. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya, Pak Heru, kalau kita bicara mengenai minat investasi di sektor telekomunikasi dengan teknologi digital begitu yang terus dikembangkan oleh pemerintah, Anda melihat bagaimana dengan nanti proyeksi dari lelang yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya seharusnya memang proyek ini merupakan proyek yang juga menjanjikan, sehingga kalau
kita melihat dan menganalisis harusnya juga banyak juga investor yang tertarik gitu ya. Tertarik karena apa? Karena memang secara investasi ini aman. Karena ada, kalau kita lihat palaparing existing ini kan ada PII yang juga untuk penjaminan investasi untuk infrastrukturnya gitu ya. Dan juga kalau kita lihat juga biasanya kan ada kemampuan juga dukungan dari perbankan lokal untuk juga mendukung finansial khususnya untuk masa-masa konstruksi. Dan dari pengalaman di palaparing existing itu kan juga pembayaran dari pemerintahnya juga cukup bagus gitu ya. Ada namanya availability payment yang dibayarkan kepada badan usaha pelaksana yang membangun palaparing ini gitu ya. Jadi mungkin kita harapkan juga ini tidak hanya pemain lokal ya, investor-investor dari luar juga bisa juga memanfaatkan momentum ini untuk ikut membangun infrastruktur digital di Indonesia. Dan juga memang ini kan terbuka untuk terbentuknya konsorsium biasanya. Konsorsium itu tentunya juga harus menggandeng perusahaan yang sudah memiliki izin jaringan tetap tertutup gitu ya. Kalau kita melihat ini harusnya investor-investor berlomba-lomba nanti untuk bisa meramaikan dan juga untuk berebut kue yang legit dari proyek palaparing integrasi. Ya. Kalau kita lihat dari sisi nilai investasinya berapa, Pak? Ya, dari kemarin disampaikan Direktur Bakti ya, Pak Anang, itu sekitar 20-23 triliun gitu ya. Tentunya kan juga nanti kan akan dibagi juga misalnya infrastruktur dalam hal capex gitu ya, kemudian juga opex yang tentunya berbeda karena ini kan masa konsesinya cukup lama, 15 tahun, sehingga memang angkanya mungkin terlihat besar, tapi kalau nanti dalam prakteknya mungkin perusahaan-perusahaan yang tertarik mungkin lebih akan fokus pada capex gitu ya, karena kan nanti ketika sudah mulai running commercial on date gitu biasanya kan akan ada availability payment yang dibayarkan oleh pemerintah atas jaringan yang sudah dikomersialkan. Berarti memang cukup optimis nanti akan banyak peserta lelang dan juga akan diminati oleh investor. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi dari telekomunikasi digital dan internet sendiri begitu, marak belakangan ini dari peretasan data-data pribadi ataupun kebocoran-kebocoran data pribadi. Kita tahu Bjorka ini juga sempat mencuri perhatian, bahkan pemerintah sudah membentuk satgas khusus. Nah, bagaimana nih analisis Anda, Pak Heru? Jadi memang kebocoran data ini merupakan fenomena yang menarik ya. Sebenarnya dari 2 tahun terakhir ini ada kebocoran data yang cukup meningkat. Dan kita cukup apresiasi dengan terbentuknya kemarin Satgas Siber. Dan juga kemarin baru juga kita DPR dan pemerintah menyetujui undang-undang perlindungan data pribadi. Yang kita harapkan sehingga kedepannya ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana bisa menghalau atau juga mengurangi kebocoran data yang ada. Walaupun juga di sisi lain tentunya juga ini juga merupakan juga tantangan bagi penyelenggara sistem elektronik gitu ya, untuk sama-sama bagaimana kita bisa menjaga keamanan dari aplikasi, dari layanan masing-masing gitu ya. Kan misalnya ada minimal kita sudah harus mengantongi ISO 27001, ini harus dilakukan. Termasuk juga lainnya juga bagaimana kita juga memberikan satu pencerahan juga bagi masyarakat untuk sama-sama menjaga data pribadi, karena betapapun juga keamanan siber, keamanan data pribadi itu bukan tanggung jawab salah satu pihak sih, tapi memang tanggung jawab bersama. Tadi ada penyelenggara sistem elektronik, masyarakat, dan juga tentunya pemerintah yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi, dan mengendalikan tata kelola data pribadi gitu. Oke, dari sisi masyarakatnya sendiri, Anda melihat literasi digital, pemahamannya juga semakin membaikkah begitu Pak Heru, sehingga tadi tidak ada lagi nih kejadian-kejadian sebelumnya begitu, karena mungkin dari tingkat pemahaman yang masih belum mengerti betapa pentingnya kita menjaga data-data pribadi yang kita miliki.
Iya itu benar Mas Pras, itu menjadi tantangan juga bahwa masyarakat ini masih beragam ya. Oke. Ada yang sudah memahami bagaimana untuk menjaga data pribadi, tapi kan karena Indonesia ini cukup luas, cukup beragam gitu ya. Ada juga yang mungkin juga perlu mendapatkan edukasi dan juga literasi bagaimana pentingnya menjaga data pribadi, bagaimana mereka bisa turut serta untuk menjaga data pribadi mereka gitu ya. Tapi juga di sisi lain juga memang ya terkadang juga PSE-nya nih yang mereka juga kadang-kadang kurang meningkatkan keamanan di sistemnya gitu ya, sehingga data-data itu juga mudah diretas gitu ya. Kalau saya melihat bahwa jangan sampai kemarin kehadiran Bjorka ini kita anggap sebagai pahlawan gitu ya, karena mungkin masyarakat sudah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga datanya bocor, dan data-data pribadi yang dibocorkan itu misalnya pejabat, sehingga mereka seolah-olah sorak-sorai gitu ya. Ya kita tetap harus menganggap bahwa apa yang dilakukan Bjorka ini sebuah kejahatan tentunya gitu ya. Tapi memang diperlukan kerja keras semua pihak nih untuk bagaimana bisa menjaga melindungi data pribadi kita, dan semoga saja undang-undang PDP yang baru ini juga menjadi faktor penguat juga kita bisa melindungi data masyarakat. Tapi kan memang undang-undang itu kan masih di atas kertas ya, sehingga memang ini perlu diuji coba di lapangan. Betul. Apakah bisa menjawab tantangan kebocoran data pribadi, apakah juga nanti bisa memberikan sanksi yang tegas bagi misalnya penyelenggara sistem elektronik yang tidak menjaga data pribadi, pengendali data yang tidak menjaga data pribadi gitu ya, seperti itu. Yang penting adalah reward dan punishment dan penegakan dari undang-undang yang baru disahkan tadi begitu ya Pak Heru. Ya, setuju. Pak Heru, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Menarik sekali insight yang Anda sampaikan untuk pemirsa ID Eksternal terkait dengan perkembangan industri telekomunikasi tadi dengan pembangunan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan sistem palaparing di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Mas Salam Pras, sehat, sampai ketemu. Pak Heru. Salam sehat.